Oke, baik Bang. Tadi sempat dikatakan kalau kondisi ini kan sudah dialami lama ya, 25 sampai dengan 30 tahun. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah emang sesulit inikah dalam mengatasi ini gitu? Seharusnya tidak sulit ya, tapi problemnya ya, begitu 4 tahun setelah tahun 92 ya, yaitu tepatnya 96-97, sebenarnya kami sudah merancang satu strategi pengendalian pencemaran udara secara nasional, kemudian juga kita breakdown menjadi rencana aksi di setiap kota gitu, terutama di Jakarta waktu itu. Nah, ada 104 agenda yang kita sodorkan kepada pemerintah. 104. Ya, Tahun berapa itu Bang? 96-97. 96-97, oke. Kita berharap itu dilakukan secara bertahap, gitu. Step by step. Step by step ya. Tidak tahun 96-97 langsung tidak. Nah, waktu itu pemerintah kemudian mengadopsi menjadi program Langit Biru ya. Bahan bakar gas digalakkan untuk kendaraan bermotor. Pabrik-pabrik diharapkan untuk memasang alat dalam rangka untuk pengendalian emisi dari cerobong pabrik, dari PLTU. Kemudian kita lihat dulu ada PLTU Muara Karang, ada PLTU Tanjung Priok. Nah, kita dorong agar itu diganti menjadi PLTGU ya, gas uap gitu. Gas uap. Jadi emisinya lebih rendah. Nah, dan itu diadopsi tahun 2005. Nah, kemudian juga bensin bertimbal kita minta dihapus, diganti bensin yang tanpa timbal. Itu terjadi di tahun 2001 untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, kemudian 2006 secara nasional. Tetapi dari 104 langkah tadi itu sebenarnya yang dilakukan paling hanya sekitar 4 atau 5 langkah saja gitu. Selebihnya tidak gitu. Dan kemudian ketika kita menghadapi krisis pencemaran udara saat ini, kita ingin sekitar 100 langkah itu harus dilakukan berbarengan sekarang. Dan itu pasti akan nggak bisa. Minimal berapa itu dari 104 kalau seandainya itu dijalankan, kondisi ini tidak akan terjadi. Minimal berapa yang Jadi dijalankan? kita perlu waktu 3 sampai 5 tahun untuk melaksanakan itu. Enggak, dari 104 itu berapa harus yang dijalankan? Ya semuanya harus dijalankan. Harus dijalankan. Tapi bertahap kan memang. Dalam konteks kalau dulu tahun 96-97 kita gulirkan dengan program Langit Biru gitu ya. Kita berharap tahun 2001 maka itu sudah berjalan. Capaiannya akan bertahap, artinya emisi yang seharusnya tinggi katakan mencapai angka 90 ya. Tapi dengan agenda yang dijalankan tadi itu bisa turun menjadi 60 atau bahkan menjadi 50 bisa turun. Oke, saya bilang kalau dalam kondisi seperti ini sudah dari tahun 697 ada 104 untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Kalau Anda melihat ini apakah berarti benar-benar pemerintah belum serius untuk menangani polusi udara? Iya, karena sebelum krisis pencemaran udara yang saat ini, kalau kita sodorkan program pengendalian pencemaran udara itu dianggap cost center gitu. Selalu begitu, sehingga diabaikan, terutama Kementerian Perindustrian ya. Semua upaya untuk pengendalian pencemaran udara dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat industri dan sebagainya seperti itu. Kementerian SDM juga begitu. Kalau kita sodorkan untuk mengendalikan emisi dari PLTU misalnya, itu juga langsung dianggap kita anti pertumbuhan ya, anti pengembangan energi dan sebagainya seperti itu. Itu yang terjadi. Termasuk standar kendaraan bermotor ya, yang kita dorong pada tahun 2012 harus adopsi standar Euro 4 gitu ya. Diulur-ulur sehingga baru tahun 2018 diadopsi ya. Padahal tahun 2023 kita seharusnya sudah masuk ke standar Euro 6 gitu. Seperti yang disampaikan Pak Presiden waktu ratas ya, tanggal 14 Agustus yang lalu, bahwa kita harus segera masuk ke standar Euro 6 gitu. Thailand, India sudah tahun ini masuk. Nah, perlu kita sampaikan juga, kalaupun kita ngomongin standar ya, ini nanti konteksnya tidak hanya dalam konteks perlindungan lingkungan, tapi juga dalam konteks melindungi produk Indonesia gitu. Kalau kita memproduksi dengan cara yang polutif, nggak bisa kita ekspor. Negara lain punya yang namanya standar kategori green, low emission, low carbon dan sebagainya, itu akan dipantau secara global gitu. Contoh yang paling konkret kan, Vietnam tahun 2017 sudah masuk ke standar Euro 4 ya untuk kendaraan bermotor. Kemudian produk otomotif Indonesia itu masih standar Euro 2. Praktis kalau sebelumnya Vietnam impor dari Indonesia 2017 di stop ya. Pak Presiden Jokowi menyampaikan sendiri itu bahwa kita mengalami problem. Waktu itu Presiden Jokowi berusaha melobi Perdana Menteri Vietnam ya agar menerima kembali produk otomotif Indonesia. Tapi apa jawaban Perdana Menteri Vietnam? Yang mulia, kami siap menerima produk dari Indonesia sepanjang memenuhi standar kami. Standarnya adalah standar emisi. Jadi jangan lupa, emisi itu tidak semata-mata melindungi lingkungan dari pencemaran, tapi juga dalam konteks persaingan. Ada standarnya tadi. Dagang, betul, persaingan dagang. Trade barrier, zaman sekarang kan isu lingkungan, bukan lagi kuota, bukan lagi tarif seperti zaman dahulu gitu. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa ikut seperti mereka, Bang?
Ya, kita kurang reference ya, kurang membaca, atau kurang menerima masukan-masukan seperti masyarakat sipil seperti kami ini. Bayangkan kalau 9697. Belum kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan, begitu ya? Betul, betul. Seperti Itu kasus sangat berpengaruh ya? Betul, seperti kasus ini di Jakarta juga ada setback yang luar biasa ya, Oke. yang sekarang juga menyebabkan krisis pencemaran ini. 2010 pemerintah pusat itu menggelontor 2,6 triliun untuk pipanisasi gas di Jakarta ya. Kemudian disambut oleh swasta investasi 45 SPBG Oke. dalam rangka untuk gas pemanfaatan gas untuk transportasi ya. Tapi apa yang terjadi di 2014 ya, Gubernur Ahok itu menstop ya program gas untuk kembali ke diesel. Nah, itulah antara lain yang menyebabkan problem tingginya pencemaran udara saat ini. Dan betul, ganti pemimpin selalu ganti kebijakan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Suci. Mbak Suci, terkait dengan polusi udara di Jakarta ini, Walhi sempat mengatakan kita perlu adanya aksi nasional untuk mengatasi polusi udara ini. Maksudnya ini seperti apa ya, Mbak? Ya, saya coba mempermudah dengan mengacu apa yang terjadi di Cina, begitu ya. Di Cina itu misalnya 2003 sudah ada aksi nasionalnya, maksud saya 2013. Tapi persoalannya itu sebenarnya sudah menjadi kesadaran sejak 96. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Syafruddin, artinya sebenarnya kesadaran kita soal polusi udara sudah mulai di titik yang sama begitu. Tapi sampai saat ini kan juga masih banyak kita tidak bergerak ke arah yang lebih progresif begitu untuk mengatasi polusi udara. Saya pikir ada beberapa hambatan yang bisa menghalangi kita, sama seperti apa yang terjadi di Cina dari 96 ke tahun 2013. Salah satunya adalah soal rasio pengawasan untuk industri, dan juga ada konflik kepentingan, ada aktor-aktor penekan yang membuat kebijakan ini menjadi sulit dijalankan. Itu menjadi salah satu hal yang juga kita melihat itu terjadi terutama di Provinsi DKI Jakarta. Banyak sekali konflik kepentingan antar industri, kemudian penegakan hukumnya lemah, kemudian rasio pengawasan anggaran juga sangat rendah begitu, sehingga kita banyak berbicara soal dulu yang diperkuat di internal pemerintahnya dulu yang perlu untuk sambil secara simbolan juga melakukan tindakan-tindakan yang cukup bisa mengatasi situasi ini. Oke, baik. Kemudian apa rencana Walhi ke depan, Mbak Suci, terkait dengan mengawal, terkait dengan menyelamatkan lingkungan begitu satu polusi udara ini? Ya, kami tetap akan melakukan pendekatan dengan berbagai cara kepada pemerintah. Saya harap tidak ada respon negatif begitu untuk menjaga jarak dari kami, terutama dari teman-teman juga yang tergabung di koalisi ibu kota ya, yang memang sudah menyiapkan rancangan strategi dan rekomendasi agar pemerintah bisa melihat ini dalam skup yang lebih luas, termasuk bagaimana perlindungan terhadap masyarakat secara umum maupun kelompok rentan secara khusus. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, Bang Ahmad, apakah ada komunikasi dengan pemerintah memberikan masukan terkait polusi udara ini, terutama yang tadi 104 tadi bisa dijalankan begitu? Iya, komunikasi terus ya, dan mulai 11 Agustus yang lalu ya, kami juga memberikan masukan termasuk mendorong ya pelaksanaan razia emisi ya, emisi kendaraan bermotor, emisi pabrik maupun emisi PLTU ya, itu harus dirazia. Karena hanya dengan razia lah ini yang akan membuka mata kita semua ya, bahwa kita harus mematuhi ketentuan baku mutu emisi tersebut. Tanpa razia, itu masyarakat, terutama pengelola pabrik ya, atau pemilik kendaraan bermotor, pengelola PLTU, merasa bahwa baku mutu emisi adalah bukan sesuatu yang harus dihormati gitu. Tapi dengan razia itulah maka kepatuhan akan tumbuh seperti itu. Meskipun uji emisi sekarang masih banyak sekali kendalanya ya, tapi semoga kita berharap dengan adanya peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh pemerintah ini bisa membantu setidaknya sedikit untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Betul. Terima kasih sudah hadir bersama saya Ahmad Syafruddin, Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbel dan juga sekaligus Ketua Forum Udara Bersih Indonesia, dan juga yang sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom, Suci Fitri Sanjung, Direktur Eksekutif Walhi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Suci. Selamat malam. Terima kasih banyak. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta ini berencana untuk menjadikan lulus uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.